Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Ageng Setianing ingin melanjutkan presentasi tentang perencanaan dan pengembangan karir yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak Evi. Materi selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu tahap kehidupan karir, yang kedua dasar karir, yang ketiga jalur karir. Yang dimaksud tentang tahap kehidupan karir di sini yaitu jika seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai jenis tingkatan dalam kehidupannya. Di sini juga terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan individu untuk melakukan pengembangan karir. Yang pertama yaitu entry stage, yang kedua mystery stage, yang ketiga passion stage. Yang selanjutnya itu ada dasar karir. Yang dimaksud dengan dasar karir di sini seseorang yang dapat atau memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Di sini juga terdapat 5 perbedaan motif dasar karir. Yang pertama itu ada kemampuan manajerial, yang kedua kemampuan fungsional teknis, yang ketiga keamanan, dan yang keempat kreativitas, dan yang kelima otonomi dan kebebasan. Selanjutnya itu ada jalur karir. Jalur karir di sini diartikan itu sebuah urutan-urutan jabatan yang diduduki untuk mencapai tujuan karir seorang. Di sini juga bisa dicontohkan misalnya itu sebuah sekolah, jalur karir untuk menjadi seorang kepala sekolah yang dimulai dari guru. Guru itu bisa kayak misal guru bidang studi, wakil sekolah, kepala sekolah dengan waktu yang diharuskan. Berapa lama sih mereka harus melakukan jabatan dan persyaratan kerja. Di sini juga terdapat 3 faktor. Yang pertama terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu vertical system, yang kedua trunk dan branch system, yang ketiga planet job rotation system, yang keempat diamond system. Selanjutnya itu ada peran organisasi dalam perencanaan karir. Yang dimaksud peran organisasi dalam perencanaan karir di sini menjadikan sebuah keharusan karena perencanaan karir merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia. Di sini juga terdapat bentuk khusus dalam peran organisasi. Yang pertama itu melakukan pendidikan karir, yang kedua informasi karir, yang ketiga bimbingan karir. Yang dimaksud dengan melakukan pendidikan karir di sini merupakan suatu upaya untuk merangsang, memotivasi, dan menyadarkan pegawai akan karir yang dapat dicapai dalam organisasi. Dan di sini juga bisa membantu mereka untuk merencanakan pengembangan pendidikan karirnya, bisa melalui lokarya, seminar, atau jenis lainnya. Yang kedua itu ada informasi karir. Di sini informasi karir itu maksudnya sebuah informasi yang dibutuhkan seperti uraian jabatan, persyaratan jabatan, dan standar untuk kerja. Di informasi karir ini jadi itu seseorang tenaga kependidikan dapat merencanakan atau merumuskan karirnya yang sangat masuk akal bagi mereka. Jadi mereka itu dapat melalui jalur karir atau organisasi lembaga yang paling tepat untuk ditempuh. Mereka dapat mengetahui apa keahlian mereka dan mereka itu pantas untuk bekerja atau menempati kedudukan di mana. Selanjutnya itu ada bimbingan karir. Bimbingan karir di sini merupakan upaya untuk menentukan sebuah jalur karir yang paling tepat untuk seseorang, di mana dapat dilakukan melalui penyadaran akan minat dan kemampuan untuk memilih jalur karir yang paling tepat, yang dapat dilakukan melalui tes bakat dikaitkan dengan kemungkinan jalur karir yang efektif. Selanjutnya itu ada faktor yang menyebabkan organisasi melakukan perencanaan karir. Di sini ada 9 faktor.
Yang pertama itu keinginan untuk mengembangkan dan mempromosikan pegawai dari dalam. Yang kedua, kekurangan orang yang cakap yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, keinginan untuk membantu perencanaan karir perseorangan. Yang keempat, pernyataan minat pegawai yang besar. Yang kelima, keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keenam, tanggung jawab program tindakan yang menguatkan. Yang ketujuh, perhatian terhadap pemindahan tenaga kerja. Yang kedelapan, minat pribadi dari manajer-manajer unit. Yang kesembilan, keinginan akan gambaran tentang pengadaan tenaga kerja yang pasif. Selanjutnya itu ada pengembangan karir. Pengembangan karir menurut I. Komang A. dan lain-lain, DKK, tahun 2012 mengartikan bahwa pengembangan karir merupakan peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Selanjutnya itu ada kegiatan pengembangan karir. Menurut Handoko tahun 2000 menyatakan bahwa ada 6 kegiatan pengembangan karir yang dapat dilakukan masing-masing individu seperti berikut. Yang pertama itu ada presentasi kerja, yang kedua exposure, yang ketiga permintaan berhenti, yang keempat kesetiaan organisasional, yang kelima mentor dan sponsor, yang keenam kesempatan untuk tumbuh. Yang dimaksud dengan prestasi kerja di sini merupakan suatu kegiatan yang paling penting untuk memajukan karir. Bahwa prestasi di sini itu mendasari sebuah kegiatan pengembangan karir. Jadi itu ketika seseorang ingin karirnya berjalan dengan baik atau ingin menaikkan karirnya, jadi sesuai tergantung dengan prestasi para pegawai. Yang kedua itu ada exposure. Di sini itu yang dimaksud dengan exposure merupakan kemajuan karir yang ditentukan oleh exposure. Berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Jadi misal jadi kalau kita atau pegawai atau perusahaan itu tidak melakukan exposure, maka karyawan yang berprestasi baik mungkin tidak akan memperoleh kesempatan untuk mencapai sasaran-sasaran karirnya. Yang ketiga itu permintaan berhenti. Yang dimaksud permintaan berhenti di sini merupakan suatu hal untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain, sehingga dengan permintaan berhenti tersebut yang bersangkutan dapat berpindah tugas atau bekerja. Yang keempat ada kesetiaan organisasional. Kesetiaan organisasional di sini di mana seseorang itu dapat bertugas atau bekerja secara turun-menurun untuk kemajuan karir yang bersangkutan. Kesetiaan organisasi di sini tuh bisa melalui misal kayak kesetiaan organisasi yang rendah atau ditemui oleh para sarjana baru yang mempunyai harapan tinggi tetapi sering dikecewakan di tempat tugas pertama mereka bekerja, dan para profesional yang dapat melakukan kesetiaannya pertama kali adalah profesinya. Yang kelima adalah mentor dan sponsor. Para mentor atau pengembangan karir di sini secara informal bisa berhasil membimbing karir karyawan atau pengembangan karirnya lebih lanjut dapat menjadi sponsor mereka. Seorang sponsor itu merupakan orang dalam organisasi yang menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan karir bagi orang lain. Yang keenam ada kesempatan untuk tumbuh. Di sini bisa melalui sebuah hal yang akan terjadi apabila karyawan telah meningkatkan kemampuan, misalnya melalui program latihan, pengembangan, kursus-kursus, dan lain-lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.